Hai, kembali lagi bersama saya Cecilia. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce dan bagaimana mengembangkan usaha menggunakan teknologi yang ada. Nah, sebelumnya, pernahkah Anda berbelanja online? Ya, tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan kita tidak lagi berpusat di lokasi fisik, seperti pasar, supermarket, swalayan, mal, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Nah, di era digital sekarang ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Nah, toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce, di mana kegiatan jual beli atau barang atau jasa dan transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Nah, terdapat 7 kategori e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Kemudian business to consumer, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen. Persoalan B2C ini layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Kemudian consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi di setiap transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli platform, di mana platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Kemudian, consumer to business adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Kemudian, business to government adalah jenis e-commerce yang jual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nah, umumnya pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Kemudian, consumer to government, di mana proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintahan, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Nah, jenis bisnis e-commerce B2G dan C2G ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Kemudian, online to offline adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Nah, selain itu, jenis O2O juga ini berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Nah, selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain. Yang pertama yaitu tidak ada batasan geografis saat berjualan. Melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online. Nah, melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Kemudian biaya lebih terjangkau. Nah, salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Nah, hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko, memudahkan pencarian pelanggan, di mana pelanggan hanya perlu mencari nama produk dan
langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Nah, hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Nah, sudah siapkah Anda untuk berusaha di e-commerce? Nah, berikut langkah memulai bisnis di e-commerce. Yang pertama, yaitu memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Nah, di sini Anda perlu melakukan pengujian kelayakan, meski hanya skala kecil, misalnya tanya kepada teman atau keluarga, lakukan survei dengan memberi contoh produk. Kemudian, riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, nah, Anda siap untuk membuat rancangan bisnis. Nah, rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Kemudian, tentukan metode pembayaran. Pilih metode pembayaran yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Nah, fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun, jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Kemudian, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat kita pilih untuk lebih memaksimalkan potensi pasar. Nah, kita juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi kita. Bisa juga kita mengiklankan menggunakan aplikasi atau yang sosial media lainnya seperti Google Ads, Facebook, dan melalui Instagram. Ya, sekian pembahasan mengenai e-commerce dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.